Gue pernah selingkuhin dan gue diselingkuhin. Lo pernah selingkuh dan berarti lo pernah menjadi korban pelaku. gue selalu marah ketika pasangan gue nyindir gue melalui sosial media ketika lagi berantem sama gue. Kenapa? Karena menurut gue itu bisa menghadirkan masalah baru. Ya kalau soal karir itu ya memang paling ini sih yang sering jadi. Dan kenapa lo gak cerita sama pasangan? Dia pergi sama cowok, sama cewek, terus nganterin pulang tapi tanpa izin. Terus cheating menurut gue. Iya. Belum tentu gini, belum tentu cheating juga karena lo nggak tahu kondisinya kan. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Boco Ahmad. Kita balik di episode terakhir season 5 ini di Up All Might Kemang. Thank you. Tepuk tangan. Nah, kan enak gitu. Jangan langsung digituin, udah nganterin. Tepuk tangan lagi. Gak usah terlalu berlebihan. Dan episode kali ini kita masih disupport sama seluruh produk dari Iceland, Batavia dan juga Bayi Soju. Terima kasih Bayi Soju, Iceland dan Batavia, keren. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang seluruh season kita dari episode 1 sampai 13. Kayak banyak banget kan teman-teman yang cerita gitu. Iya, betul. Nah ini kota ketiga kita, kota terakhir. Kita tuh di season 5 tour. Ada di Bandung, ada di Bogor, dan ini kota terakhir kita di Jakarta. Mudah-mudahan season 6 kita turnya bisa lebih panjang lah ya, bisa lebih ke Papua Barat. Terlalu jauh mas, tapi nggak apa-apa, siapa tahu aja kan. Kita bareng Bobon Santoso gitu kan. Jadi konten kuliner mas kalau mau Bobon. Gak apa-apa. Oh ya, kita offline di coffee shop nih hari ini. Apple Mine. Up All Might Coffee. Tadi gue nyoba makan makanan Jepangan itu ya. Iya di Jepangan. Jepangannya semua menunya enak-enak kok. Menunya enak-enak. Jepangannya tuh enak banget, terus makanannya mantep-mantep. Nasinya juga nggak biasa tuh, bukan nasi putih biasa tuh. Ada hijau-hijaunya tuh enak tuh, gue demen tuh. Dan ini juga menu-menunya masih oke-oke kok, affordable kok buat harganya. Dan kalau datang ke sini tuh punya ada banyak banget, ada tempat foto booth, ada apa, dan estetik banget buat teman-teman yang mau datang. Silakan dicek aja di Instagramnya yang bakal kita taruh di bawah. Bisa dibilang ini hidden gem. Kalau kata anak sekarang hidden Kenapa gem. hidden gem? Karena tadi tuh lo masuknya kan nggak langsung coffee shop kan, terus lo naik tangga di atas tuh nggak langsung ke sini juga. Gue tadi 2 kali naik tuh baru tahu tempat ini. Iya, dia posisinya di depan rumah makan Payakumbuh ya. Lu seberang aja seberangnya di atasnya Dragon Flame. Jadi cek aja di Instagramnya teman-teman buat Halo Abesti yang nonton episode kali ini. Nah kita mau bahas apa cum? Jujur nggak tahu bahas apa ya. Nah gue mau bahasin aja. Di sini teman-teman ada yang mau menikah nggak atau sudah menikah nggak? Nggak ada yang mau nikah? Berarti mau seks bebas aja. Mau nikah nggak lo? Kapan? Tapi mau? Udah punya pacar? Nah teman-teman kalau Besti saat ini belum punya pacar nih, boleh nih ya teman-teman. Emang di sini ada ajang perjanjian mau nikah nggak nih berdua? Mau nikah nggak? Mau nikah? Mau jempol? Udah berapa lama pacaran? Pacarnya kan? Berapa lama? Kok ceweknya langsung kayak yang lu kayak gak yakin ya di cowok lo bagaimana sih? 6 bulan? Oh 6 bulan. Jangan ngomongin nikah dulu lah. Kenapa? Kan boleh-boleh aja. Enggak, 6 bulan tuh terlalu cepet lah buat nikah. Karena kadang pacaran yang udah bertahun-tahun aja tuh susah untuk saling mengenal gitu loh. Iya betul. Apalagi 6 bulan lah. PDKT-nya berapa lama? 2 bulan. Oh cepet ya? Oh berarti total 8 bulan lah ya udah kenalnya. Kenal dari satu tempat. Dari satu tongkrongan berarti.
Enggak, temennya bawa mungkin ya. Kan dikenalin. Oke. Oh dapat dia dan cocok. Kenapa lu merasa cocok sama dia? Apa Kita kasih ini ya biar masuk ya audionya. Silakan Mei. Kita langsung berbagi cerita aja. Iya. Bro. Berapa lama kasih kenal? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya nggak apa-apa itu. Yang penting masuk ke YouTube kan masuk. Oke. Berarti pacaran udah 6 bulan. Iya. Apa yang lu rasa lu cocok sama dia? Apa ya? Nggak ada. Kayak semuanya Nggak ada. klop sih. Gimana sih? Berarti lo cinta sama dia. Klop sih semuanya nyatu sih Kalau kita. lo punya alasan gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, berarti itu cinta sejati. Karena cinta nggak butuh karena Aih. Setuju ya Tejo. Itu buat udah kita ulang beberapa episode. Iya, tapi benar berarti kan ini cinta sejati. Benar. Udah tanya Oh. kakaknya yang cewek nih. Kakaknya yang cewek ngerasa cocok sama dia kenapa? Cocok banget. Kenapa? Soalnya kayak he's my standard aja. Oh yang standar aja Iya. gitu. Karena mungkin dia abangnya kelihatan baik. Lo umur berapa sih? Bang, Umur berapa? 16. 16 tahun? Iya. Di sekolah? Masih kelas SMA, 3. Iya. kelas berapa? Kelas 3. 3. Satu sekolah? 1. Oh berarti tapi apa namanya pacaran paling indah tuh pacaran SMA kan? Iya. Ya, menurut Karena gua- udah nggak mikirin yang gimana. Pacaran. Dan pacaran SMA tuh gaulnya paling parah loh. Nggak tahu kenapa gue waktu SMA udah diputusin pengen bunuh diri bro. Tapi habis lu makin bertambah umur lu makin ngerasain kayak ternyata enggak Itu itu buka deh alasannya. Facebook lama gue kan, terus gue lihat setiap gue ribut sama cewek gue update status kayak anjing norak juga sih gue. Tapi sekarang juga kayak gitu tau. Sekarang lebih ke kalau misalnya kita lagi mau nyindir pasangan kita lagi pakai quote. Nggak, menurut gue lebih itu pakai ada lagu masa. gitu. Menurut gue gini, gue selalu marah ketika pasangan gue nyindir gue melalui sosial media ketika lagi berantem sama gue. Kenapa? Karena menurut gue itu bisa menghadirkan masalah baru. Bisa jadi gue menangkapnya beda. Iya. Karena ketika kita bikin quotes itu bisa jadi itu kan ada di isi hati kita gitu loh. Iya, Dan kalau iya. kita berantem kan berarti isi hati kita sama pasangan kita beda kan. Iya. Itu satu. Dua, gue bisa berpikir ketika lo ngeposting sesuatu untuk nyindir pasangan lo itu bisa berpikir lo mau caper sama siapa saat lagi berantem sama gue. Lo Bisa. mau ngemis perhatian siapa saat lagi berantem sama gue. Karena kalau lu nggak bisa ngomongin sama pasangan lu Karena bakal pasti ada dong. hubungan Lo kan. posting itu nggak cuman gue doang yang lihat kan. Iya. Pasti ada orang lain yang lihat kan. Iya. Lo berharap apa? Ada cowok lain gitu yang baikin lo, nanya kenapa. Enggak sih, kadang emang pengen nge-share aja gitu Iya, cuy. buat apa? Biar lu sadar aja letak kesalahan lu di mana. Ya lo kalau mau nge-share itu share ke gua gitu. Kirim quotesnya ke WhatsApp gua. Lo kan punya nomor, lo kan pasangan gua. Lo punya nomor gue. Iya. Ya kan? Lo print Caper taruh aja. ke rumah gua gitu. Santai Caper. aja gitu karena menurut gua pacaran itu dimana lo belajar untuk berumah tangga. Nanti kalau lo berumah tangga akan melakukan hal yang sama. Iya sih. Ya kan? Sebenarnya bisa dimulai dari gue situ. percaya satu kalimat ada gue lupa siapa yang ngomong, laki-laki itu adalah pakaian untuk perempuannya dan perempuan itu adalah pakaian untuk laki-lakinya. Saling menutupi aurat satu sama lain. Aurat itu apa yang dimaksud? Adalah masalah kita bersama. Ais. Itu bukan urusan Masuk orang lain, itu quotes urusan ya. kita berdua. Tapi emang menurut lu standar-standar orang berhubungan tuh apa aja sih yang harus dijaga? Selain komitmen dan komunikasi ya? Menghargai, lo bisa menghargai pasangan lo karena terkadang gue ngeliat banyak orang tuh ketika dia udah tahu nih ini pasangan gua gitu, ini cewek gua atau ini cowok gua, ini udah jadi milik gua, rasa respect itu tuh jadi biasa aja. Iya. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa, lo pasangan gua kalau tersinggung lo kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Malah ketika lo punya pasangan, respect lo ke pasangan lo harus lebih tinggi daripada respect lo ke orang lain. Karena gue banyak banget menemukan ketika gue punya pasangan gue itu lebih respect sama orang-orang di luar, lebih Dibanding sama- mencari lebih nggak enakan sama orang di luar, lebih menjaga punya rasa nggak enak sama orang luar daripada sama gue sebagai pasangannya. Dan menurut gue itu nggak fair. Karena lo kan hidup sama gue, lo bareng sama gue. Dan yang lebih tai lagi menurut gue adalah pasangan itu dijadikan hanya untuk berkeluh kesah, menceritakan hal-hal yang gak enak, ngeluh. Tapi ketika energinya untuk yang positif, yang baik itu dibagikan ke orang luar. Ya, gue kadang kayak gitu juga lagi. Gue di luar tuh energi gue kenceng banget, tapi pas gue udah balik ke rumah atau kayak gue udah ketemu pasangan gue, kayak energi gue abis aja gitu. Ya berarti kasihan pasangan lo. Iya sih. Nanti kalau misalkan pasangan lo mencari energi yang positif di luar, dibilangnya selingkuh. Iya. Selingkuh itu kan pasti ada sabab. Sebab Sababnya apa? apa?
Apa? Selingkuh itu kan pasti ada sebab kan? Ya, sebab Kalau akibat. selingkuh kayak gitu, apakah kita bisa menyalahkan laki-laki doang? Enggak sih, menurut gue perselingkuhan bisa terjadi karena dua orangnya itu juga mengambil peran lagi. Itu benar. Mungkin yang satu emang karena dia kekurangan, ada yang kurang dia cari di orang lain, yang satunya lagi membuat kekurangan itu timbul. Betul, setuju. Kadang kan orang yang misalnya gini, ya laki gue selingkuh, terus lu cuma fokusnya ke lakinya dia doang yang selingkuh, Iya. tanpa lu lupa bahwa mungkin aja lu mengambil peran penting buat dia bisa sampai nyari itu di orang lain. Mungkin lu nggak memberikan suatu hal itu, lu masih malah ngasih kekosongan ruang dia. Betul. Dan untuk dia bisa diisi sama orang lain. Iya. Karena menurut gue solusi dari hubungan yang selingkuh itu cuma dua. Yang satu itu sudahi hubungan itu, selesai karena lo nggak ada kompromi dari selingkuh. Yang kedua adalah mengoreksi, kalau mau lanjut koreksi diri masing-masing. Iya. Baik yang selingkuh maupun yang diselingkuhi. Ya, karena menurut gue selingkuh itu terjadi, ada orang bilang selingkuh itu penyakit. Laki-laki sekalinya selingkuh itu tidak akan pernah berubah. Gue nggak setuju. Enggak, cewek juga banyak. Karena gue percaya laki-laki, tapi kan yang dijudge, Iya, benar. dia mah penyakit. Oke lah kita bahas laki-laki dan perempuan. Orang yang sudah selingkuh itu tidak akan pernah berubah. Enggak, gue nggak setuju. Karena orang itu tumbuh dewasa secara pikiran. Ya. Orang itu tumbuh dewasa, semakin dia tumbuh dewasa, semakin dia berpikir dan semakin dia dilengkapi apa yang dibutuhkan, selesai. Gue agak kedistraksi. Ada halo di situ. Dia lagi nyari Instagram kita, itu namanya halo hati. Cari deh, ada banyak. Siap. Lo kalau mau cerita boleh juga ke depan. Nggak bisa ya, lagi pakai seragam ya. Oke. Kita bip kenang. Itu Lu aman. kalau ada Marcel Widianto langsung abangku. Iya, abangku, respect abangku. Menyala abangku. Kita bahas Marcel nyalek aja gimana? Nggak usah, nggak penting. Tapi menurut gue ya sih, kalau perselingkuhan itu terjadi itu sebenarnya karena dua orang itu mengambil peran. Cuma kadang nih ya, yang kita lebih bisa fokus adalah ke orang yang mengambil untuk memberikan itu kepada orang lain. Misalnya kayak gini nih, kita pacaran nih Cung, terus lu yang selingkuh, gue tuh fokus sama kesalahan lu yang lu sama cewek lainnya itu. Gue nggak bisa nyadarin kesalahan diri gue sendirinya juga gitu. Kenapa lu harus batuk sih? Iya kan, kadang kita nggak bisa sadarin hal itu loh. Betul. Makanya yang dibilang kan, sebenarnya red flag itu bisa dinilai dari orang lain karena kita tuh nggak bisa nunjuk diri kita sendiri. Kita tuh lebih mudah buat nunjuk ke orang dibanding nunjuk ke diri kita sendiri juga. Tanpa kita sadar, sebenarnya ketika kita nunjuk 2 jari doang loh yang ke orang lain, 3 jarinya tuh ke diri kita. Karena gitu. Jadi perbandingannya kan akan ke lu dan gua di antara. Banyak orang nggak sadar itu. Setuju. Makanya ketika ada pasangan selingkuh ya Gue temenin lo minum pakai bayi soju lah. Mantap. Gue juga mau dong. Pasti ada sabab lah. Di sini ada yang pernah diselingkuhin nggak? Jangan waduh, nggak apa-apa, jawab aja. Siapa tuh? Sama siapa? Cewek secantik kamu diselingkuhin? Diselingkuhin? Mau cerita nggak? Berapa kali diselingkuhinnya? Siapa? Om Edi? Nih. Mei, tolong dong. Siapa sih? Ini dia diselingkuhin. Oh, diselingkuhin? Yang mana nih? Dua-duanya. 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 Oke. Gue pernah selingkuhin dan gue diselingkuhin. Lo pernah selingkuh dan Oh, berarti lo pernah menjadi korban pelaku? Pertama pelaku dulu. Halo. Enggak, tapi lo dengerin. Biasa aja dong. Emang begitu. Enggak, lu nonton kita di podcast di YouTube gitu-gitu kan kita nggak sekasar itu kan? Kita saya kasar ya. Sama gue juga kasar sih. Kenapa selingkuh? Awal kenapa lo bisa selingkuh dulu deh? Enggak, gue tadinya diselingkuhin terus gue jadi nggak percaya cowok lagi. Oke. Karena kan gue udah kayak gue sama nyokap gue juga udah percaya dia gitu kan. Karena nyokap gue di luar negeri jadi gue tektokannya sama dia terus gitu. Oke. Terus ada satu waktu gue pergokin dia, ternyata tiba-tiba di depan rumahnya ada flat shoes cewek. Waduh. Iya. Oke. Terus Depan rumah ya? Gue gak pernah pakai flat shoes kan. Oke. Terus abis itu ya udah gue sempet dipukul juga pas Aja gue lu dapat abis? pernah. Tapi untungnya dia udah meninggal sih. Meninggal? Meninggal. Ya, anjing plot itu kenapa sih itu? Agak kaget dengernya. Maksudnya lu mutilasi apa? Bukan. Enggak, jadi kayak apa? Ya gue berdoa aja siapa yang nyakitin gue ya dapat balasannya gitu kan dulu. Karena gue udah kayak tulus banget sama dia gitu karena udah percaya gitu. Terus dia bilang juga mau nikahin gue gitu. Terus habis itu nggak lama karena gue dapat abuse kayak gitu,
abusive kayak gitu, terus gue kayak udah nggak percaya lagi sama cowok. Berapa lama Jadi hubungannya itu? kenapa? Berapa lama hubungannya? Gue itu pacaran sama dia 2 tahun. Di visitingnya? Pas terakhir mau putus tuh 3 kali gue kayak gitu, digituin terus gue jadi kayak nggak percaya sama cowok. Akhirnya gue udahan sama dia, terus gue sama cowok baru. Jadi gue cuman baperin cowok doang. Karena rasa trust lu udah hilang. Iya udah hilang, karena kayak anjing lah semuanya Sama emang cowok aja. kayak gitu, sama aja gitu awal-awal doang. Jadi gue bisa 5 orang gue pacarin waktu itu. Jadi bukan jatuhnya ya gue selingkuh, tapi gue cuman kayak pengen pacaran, jadi dia taunya gue aja gitu. Iya gue status aja gitu. Karena Terus rasa lu sebenarnya udah habis di orang yang sebelumnya. iya jadi kan gue rusak ya, jadi trust issue banget gitu loh sama cowok. Terus habis itu gue dapetin cowok yang selingkuhan gue juga. Ternyata dia beneran, gue udah jalanin setahun, ternyata dia benerin rasa-rasa takut gue yang dulu, trauma-trauma gue dia yang dulu gitu. Tapi pada saat gue sama dia, gue masih kayak nge-rewind yang dulu-dulu gitu loh. Padahal dia baik banget sama gue. Terus ya udah gue tetap selingkuh ujung-ujungnya. Dan dia sampai bilang kayak ya udah kalau lu nggak bisa sama gue, ya udah terserah gitu kan. Tapi sampai sekarang akhirnya lu udah bisa percaya lagi sama laki-laki atau belum? Atau ini masih lu proses belajar berjalan? Gue masih proses sih, karena kayak dulu tuh sakit banget buat gue gitu. Jadi sampai kapanpun, bahkan gue mau nikah aja misalnya ya, kayak sekarang ada yang serius sama gue mau nikahin gue gitu, gue masih kayak takut gitu loh. Takutnya jadi kayak nanti kalau gue udah nikah pasti gue diselingkuhin juga nih. Atau gitu. nanti gue dikasarin lagi. Iya, ntar gue dikasarin lagi. Karena cowok, menurut gue ya, kalau cowok mau disamaratakan bukan nih. karena maaf, bapak kan cowok kan? Iya. Nah, karena cowok kenapa? Iya, karena kan suatu saat kayak cowok, ya, gue tuh tipikal cewek yang nggak pernah posesif. Iya. Lu jalanin dunia lo, ya udah gitu. Kalau gue, lu selama gue nggak ngelarang lo boleh ngelakuin apapun gitu. Bahkan kalau misalnya gue kayak sama cowok gue ini mau pulang pagi pun, atau dia nginep di rumah temennya, gue bodo amat. Paling cuman balik jam berapa, kamu di mana, udah gitu doang. Gitu. Jadi kadang ngerasa percaya gue itu dimainin gitu sometimes ya kan, karena cowok ngerasa cewek gue percaya sama gue gitu, cewek gue aman kok gitu, gue nongkrong sampai pagi nggak dicariin kayak gitu. Jadi gue dulu selingkuh itu karena ya gue nggak mau cowok itu terikat sama gue gitu loh. Karena Jadi takut lagi untuk punya hubungan yang terikat sama orang. gue takutnya di situ gitu, karena trauma gue dulu pas gue lagi tulus-tulusnya, gue dibanting, gue di ini ya disakitin kayak gitu sih. Bener tahu nyakitin perempuan tuh nggak perlu terlalu banyak basa-basi lu selingkuh atau segala macam. Dengan cara lu ngebandingin kita, dengan cara lu ngomongin hal yang bikin kita insecure, dengan cara lu memperlakukan kita berbeda daripada orang-orang sekeliling yang lain, itu bisa bikin kita sakit hati. Terutama ditambah kalau lu bisa sampai ke main fisik ya. Wah itu lukanya dia bisa sampai ke ubun-ubun. Makanya gue pernah bilang gini, tolong banget kalau emang lo gak ngerti soal mental health issues, tapi seenggaknya kalau lo tahu di sekeliling lo ada yang berbahaya nih, jangan dijauhin. Iya. Dan kalau bisa, gak usah nih pakai kalau misalnya emang lo gak bisa nenangin, seenggaknya dengerin aja. Karena dengan cara lo bisa dengerin, lo menyelamatkan satu nyawa. Karena kita gak pernah tahu orang lain yang di hadapan kita itu tuh punya energi dan tenaga seberapa banyak lagi untuk dia bisa melanjutkan hidupnya. Tuh. Jadi ya Paling benar. paling buat cewek-cewek kalau misalnya diselingkuhin ya udahlah lepasin aja gitu, karena masih ada cowok-cowok yang benar-benar tulus kok gitu. Makanya gue belajar sekarang kayak gitu. Oke, respect. Main bener. Tapi buat gue ya kalau misalnya emang lu pernah mengalami kekerasan ataupun perselingkuhan di dalam di dalam hubungan lu, cara terbaik buat ngebalas adalah untuk naikin value diri lu sendiri, itu paling bener. Kalau gue pertama, gue minta maaf ngatain lo bangsat tadi. Ngatain, tadi kan gue bilang lo yang bangsat gitu kan. Ternyata kadang orang menjadi jahat karena keadaan sih. Iya. Nggak selalu karena orang itu jahat gitu loh. Jadi gue percaya semua orang itu baik gitu loh. Tapi waktu dan apa yang dia hadapi orang itu bisa merubah orang itu. Mungkin kalau menurut gue
yang lu lakukan itu normal gitu. Semua manusia itu akan seperti ini gitu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi lu nikmati proses itu sampai lu sembuh, karena gue percaya semua luka itu bisa sembuh. Dan lu juga pasti akan sembuh. Biasanya sembuh paling cepat itu adalah ketemu dengan orang yang tepat. Atau berdamai dengan diri sendiri sih. Iya. Karena dulu kita merasa kita korban, tapi tanpa disadar sekarang kita menjadi pelakunya. Dan itu jauh lebih jahat menurut gue ya. Betul. Jadi kalau emang lo nggak bisa sembuh atau maafin dirinya dia yang sebelumnya, seenggaknya lo belajar maafin dan nerima diri lo dulu gitu. Betul. Bahwa ya dulu lo disakitin, dulu lo dianjingin, bukan berarti lo yang kurang. Kadang ya kita ngerasa kayaknya gue kurang mulu deh. Enggak, mungkin aja lo nggak kurang, mungkin aja lo kelebihan malah. Untuk lo ngasih ke orang yang nggak bisa ngehargain bahwa dia sudah memberikan, lu sudah memberikan ke dia lebih besar dari apa yang dia butuh gitu. Betul, setuju gua. Oh pasti. Oh, pasti. Jangankan diselingkuhin, gue dibandingin sama artis Korea aja gue insecure. Pastilah itu kalau diselingkuhin itu kayak bukan cewek aja deh. Cewek, cowok itu kalau udah diselingkuhin itu pasti insecure-nya gila. Dan rata-rata orang yang diselingkuhin itu mungkin awalnya marah, bilang pasangannya brengsek, bajingan. Cuman dalam hatinya dia menyalahkan diri dia sendiri. Apa yang gue lakukan sampai laki gue bisa begini? Iya, iya, benar. Itu yang lebih sakit ketika kita menyalahkan diri kita sendiri dan dia masih pembelaan dan punya defense untuk diri dia. Iya, dia defensif lah ya. Apalagi setelah dia selingkuh, dia tidak berusaha untuk menenangkan kita. Karena biasanya orang kalau ketahuan selingkuh, dia pasti defense. Aku selingkuh tuh karena kamu gini. Dan yang bikin kita lebih insecure, dia menyalahkan pasangannya atas selingkuhannya dia. Itu brengseknya di situ. Iya. Sebenarnya yang paling menyebalkan dalam suatu hubungan tuh bukan di perselingkuhannya sih, lebih ke pembandingannya. Lu diselingkuhan berarti kan lu dibandingin kan sama orang yang sekarang lagi dia deketin kan. Perbandingan apapun menurut gua itu pasti bikin semua orang insecure kok gitu. Perbandingan apapun ya, kayak cewek aja dibilang, kamu kayaknya berat badan lagi naik ya. Itu aja bisa bikin kita insecure. Betul. Padahal kita mungkin gak dibandingin dengan siapa-siapa, tapi kita dibandingin dengan kita yang dulu aja kita merasa marah, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Ada nggak kalau ABC lagi yang mau cerita sama kita? Atau pernah ngalamin juga diselingkuhin gitu? Ada yang pernah diselingkuhin nggak? Atau menjadi pelaku perselingkuhan mungkin? Nah tuh, nggak apa-apa, masih di belakang, gue udah lihat, ayo. Mau cerita apa nggak? Itu tuh belakang kamu. Nggak juga, Nggak apa, santai-santai aja kita di sini ngobrol-ngobrol. Mungkin Medi punya cerita, Medi. Iya, tadi lu bilang lu diselingkuhin juga, kenapa? Enggak, Tapi yang tadi ceritanya itu, nah itu agak aneh, itu bukan selingkuh tau menurut gue. Apa? Tapi Termasuk. standar selingkuh orang tuh beda-beda ya. Iya, selingkuhnya tuh apa? Dia pergi sama cowok, sama cewek, terus nganterin pulang tapi tanpa izin. Terus Ada cheating menurut gua. iya. Belum tentu, belum tentu cheating juga karena lu nggak tahu kondisinya kan. Iya kan? Lu nggak tahu kondisinya kenapa dia nganterin itu. Menurut gua ketika kita mau menuduh orang cheating, mau menuduh orang selingkuh, ya lu harus tahu dulu kondisi seperti apa gitu loh. Apa yang dilaluin gitu loh. Itu cara komunikasi dulu menurut gua. Karena menurut gue cowok kalau udah punya pasangan harusnya tuh bisa nginget pasangannya, apalagi di tempat itu kan gak ada pasangannya ya. Menurut gue sih mendingan ya izin, karena lu tuh punya pasangan dan itu tuh suatu hal yang nggak bisa dihargain gitu loh. Tapi tahu kan kalau masih pacaran tuh kewajibannya nggak kayak kewajiban suami istri. Maksudnya itu masih tetap berdasarkan, makanya gue bilang itu cheating. Karena ya dia masih punya dunia sendiri. Nggak berarti kalau lu pacaran sama orang terus dunia dia jadi dunia lu tuh enggak anjing. Nanti dunia yang jadi dunia dia semua jadi dunia lu itu ketika nikah pun nggak boleh selesai. Lu tetap harus isiin dunia lu sendiri juga. Karena dan dunia dia. Iya, karena kadang begini Mei, kenapa gue bilang itu nggak selingkuh? Belum tentu selingkuh, karena kadang cowok pikirnya sesimpel mungkin. Oh, gue cuma nganterin dia doang, gue nggak ngapa-ngapain, beres. Kenapa gue harus izin? Toh, kalau gue izin sama cewek gue malah mikir aneh-aneh. Tapi kenapa? Tapi kalau bagi aku ya itu termasuk nggak menghargai pasangan. Kenapa Betul. nggak ngomong gitu loh? Tapi sebenarnya kita tuh di belakang itu punya perjanjian. Kalau aku tuh nggak boleh kayak ngeklub, nggak boleh main sama cowok dan nggak boleh. Tapi bisa. setelah itu dia ngelakuin apa yang nggak boleh dari dia ke aku. Gue bisa ngasih contoh lo secara langsung. Kita berapa kali pulang bareng? Dua atau 3? Dua kali. Gue nggak bilang sama cewek gue. Kan bareng-bareng. Tapi gue nggak bilang sama cewek gue nganterin lo.
Tapi kan bukan berarti gue cheating karena gue lagi di kantor situasional. Men, lu mau kemana? Gue mau ke busway. Oh ya udah bantu aja. Ya kan? Kan bukan berarti gue cheating, cuman ada momen ketika gue lagi ke kantor, ada cewek gue, depan cewek gue nawarin gue pulang kan. Men, mau bareng nggak? Hari ini mau bareng nggak? Cewek gue nanya, kamu kenapa bareng sama dia? Iya, aku kadang suka nganterin dia ke stasiun. Makanya gue bilang lo harus cari tahu dulu ini apa gitu, karena cowok Kalau yang satu hal itu jelas karena kadang cowok tuh tolol gitu. iya tolol kayak, oh ya udah gue cuma nganterin doang kok. Iya, dia nggak bisa aja ketika itu dia ngerasa itu adalah jalan yang lempeng aja gitu, bukan emang dia bermaksud ada maksud terselubung lain ya enggak. Ketika dia emang mau lurus aja nih ya, dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya bare minimum yang harusnya gue bilang ke pasangan gue. Makanya gue bilang, ketika lo pacaran lo mesti tetap pegang dunia masing-masing, nggak bisa semua dikekang. Posisi boleh kok, tapi Tapi kenapa cowok tidak membolehkan atau mengizinkan lo deket sama cowok atau lo dianterin sama cowok? Iya tuh kenapa? Karena gini loh, nganterin lo, komunikasi sama lo, jaga lo, itu menurut gua itu tuh tugas gua. Cowok itu kan mau jadi pemimpin dan pelindung. Jadi gua nggak ikhlas aja kalau pasangan gua dilindungi oleh perempuan lain. Walaupun baik ya, mungkin dia nganterin cewek gua pulang karena gua lagi nggak bisa jemput. Tapi kita percaya cewek itu selalu menaruh sekecil apapun kebaikan orang di hati dia. Cewek itu mengapresiasi sekecil apapun kebaikan orang. Setuju nggak? Iya, nggak usah nanya ngomong aja ngomong dulu. Lumayan. Iya kan? Lu lagi hujanan, gojeknya di cancel terus tiba-tiba ada teman kantor lu, gua anterin aja, tapi nggak sejalan ya, nggak apa-apa, gua anterin aja. Lu pasti akan menilai itu sebagai sebuah kebaikan. Iya. Dan itu kalau terus tetes demi tetes kebaikan-kebaikan itu akan menimbulkan rasa ketertarikan. Tapi kalau dibalik posisinya gimana? Apa? Tapi kalau dibalik posisinya gimana? Lah karena kita kan nganterin, udah turun, udah selesai. Kalau misalkan perempuan itu punya hati ke kita, itu urusan kita. Karena menurut gua kalau misalkan ada orang lain suka sama lu, orang lain suka sama cowok lu jangan takut kalau lu percaya sama cowok lu. Ya, kalau itu setuju. Kenapa? Karena memang laki-laki itu yang mengambil tindakan, sedangkan perempuan itu yang memberikan peluang. Betul. Tapi gimana tanggapannya kalau misalkan tadi tuh kayak gitu kan dinormalisasi ya. Tapi waktu pas kalau giliran akunya pulang sama sahabat cowok, tapi tujuannya karena malam-malam kasihan, itu dibilangnya sama dia juga selingkuh. Jadi itu, gimana? yang tadi gue jelasin tadi. Karena kita nggak mau orang lain jadi pelindung lu. Tapi lu jadi pelindung buat orang lain. Nah iya itu. Kenapa? Berarti egois dong. Ngelakuin kan? Ya itu anjingnya. Makanya menurut gua penyelesaiannya adalah ketika kalian berada dalam satu hubungan yang belum ada komitmen buat menikah, jangankan dia gini deh, menikah tuh bukan kayak gua mau nikahin lu, enggak, lu belum nyampe di proses lu menuju pengen ke pernikahan ya, lu belum ngurus KUA-nya, lu belum apa, dunia kalian tuh masih punya masing-masing. Buat gua, Betul. lu harus bilang ke diri lu sendiri bahwa gua juga punya dunia yang boleh dan wajib gua hargain, tapi lu juga harus menghargain dunianya pasangan lu yang sepenuhnya belum jadi milik lu, gitu. Jadi menurut gua saling penghargaan antar manusianya aja sih, karena kalau lu nggak bisa ngehargain pasangan lu, terus ngapain lu hidup bareng? Pernikahan tuh nggak main-main menurut gua. Tapi kalau masih pacaran itu kan proses penilaiannya ya. Nah kita juga perlu sisihin ruang untuk curiga dan sisihin ruang untuk bahagia dengan diri kita juga. Makanya kan kita pernah ada pertanyaan dari Halo HBC di DM, gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa kita salah pilih pasangan? Satu, ketika lu udah nggak bisa jadi diri lu sendiri, itu salah menurut gua. Benar, ketika kita berpasangan, kita harus bisa mengesampingkan apa yang kita sukai untuk bisa menimbulkan rasa nyaman kepada pasangan kita. Setuju gua. Tapi kalau sampai kita nggak bisa jadi diri kita sendiri hanya demi dia, terus ngapain pernikahan lu pura-pura? Enggak sih. Gua tertarik ketika lo bahas bahagia tadi. Iya, Ada satu hal yang pengen gue sampaikan. Kadang terlalu sayang dan peduli sama pasangan itu nggak baik. Karena kalau lo terlalu sayang dan peduli, lo akan ada di level di mana bahagia gue apa ya? Iya. Karena lo sibuk membahagiakan dia sampai lo nggak tahu diri lo tuh siapa. Iya. Itu kalau lo ketemu pasangan yang nggak tepat. Tapi kalau lo ketemu pasangan yang tepat, lo lupa dengan bahagia lo, itu nggak apa-apa. Lo tahu cuma bahagia dia doang. Karena dia akan lupa dengan bahagia dia untuk membahagiakan lo. Jadi kawin silang. Lagian maksudnya buat gue ya, hubungan cuma ngincar bahagia doang tuh lagi.
Gak ada orang berhubungan, kita jangankan di pasangan deh, kita di keluarga kita aja, kita kan punya hubungan darah kan. Itu aja kita nggak selamanya happy, kita pernah berantem pastinya, kita pernah ribut pastinya. Jadi kalau lu pacaran cuma ngincer bahagia doang, lu tolong. Enggak, justru ujian paling berat untuk lu bisa tahu dia orangnya itu ketika lu menghadapi masalah, maka hargailah masalah. Gue pernah bilang kayak filosofi kita naik gunung deh. Kita sadar nggak sih kalau orang naik gunung nih, di bawah nih kita mikir nih, mau naik gunung keren banget gue. Di pertengahan jalan kita mikir anjir gak nyampe-nyampe. Nyampe di puncak kita bilang bahwa ih gue keren banget udah bisa naklukin gunung itu. Tapi tanpa disadar tuh pendaki harus turun ke daratan lagi untuk bisa naikin gunung yang lebih tinggi. Simpelnya apa yang harus kita sadar? Kita harus bisa bahagia sama titik yang paling di bawah dulu, sama titik paling terendah dulu. Ketika kita udah bisa menghargai titik paling rendah kita, ketika kita sampai di atas, kita bisa ngerasain bahagianya walaupun sekecil itu. Setuju gue. Itu menurut gua ya, kalau dalam hubungan. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau, maksudnya nggak akan apple to apple deh kalau kita bilang pasangan gua kayak gini, kenapa gua nggak boleh? Ya karena lu nggak bisa ngargain dunia lu, buat apa? Betul, betul. Lu nggak boleh 100% jadi orang lain hanya untuk membahagiakan orang lain. Emang lu pernah tahu bahagia dia di titik mana? Nggak pernah. Bahagia juga sesaat kali. Gitu loh maksud gue. Jadi kayak, Dan kadang orang menaruh ekspektasi. Iya, Lu udah effort membahagiakan dia dan ternyata lu tidak mengenali bahagianya di mana. Akhirnya ketika ekspresi dia biasa aja, lu kecewa sendiri. Iya, Ini iya. orang tidak menghargai effort gua. Padahal dia bukan tidak menghargai effort lu. Lu belum mengenal diri lu, gimana lu mau membahagiakan orang lain? dan nggak bisa tahu kalau lu hubungan nih pas lagi PDKT dia kayaknya oke banget gitu. Terus ketika dia berubah sedikit lu ngerasa dia udah nggak sayang lagi sama lu, nggak kayak gitu. Nggak bisa. Justru Kan biasa cewek kayak gitu. Kamu udah sayang nggak sama aku? iya sih. Orang lagi kerja, mumet yang biasanya gue jemput lo jam 7, tiga hari gue nggak, 2 tahun gue jemput lo jam 7 malam, 3 hari gue bisa jemput lo karena gue mumet di kantor, bisa-bisa lo nanya kamu udah nggak sayang sama aku. Itu Nah kita tapi pengen nanya aja sebetulnya ya guys, nggak bener-bener mempertanyakan lu udah nggak tuh cewek ini tuh ke kita. suka ngeliat situasi tau nggak? Iya bener sih. Lu tau nggak? Kadang tuh laki-laki tuh pengen dia ngomong tau, pengen gantian dong. Gue kan udah 2 tahun nih, tiap hari gue yang ngomong lo nih, gantian dong 3 hari aja lo ngomong gue. Itu tuh penting tau gue. Tapi nih kan kalau POV cowok dari Bocum Bener gue nggak, udah. Mas Awil? Tak dulu cum. Menurut gue POV cowok dari Bocum tuh udah sering banget gue dengar. Gue pengen dong teman-teman yang cowok-cowok yang di sini, boleh nggak? Gue pengen nanya ke kalian sebenarnya apa sih keresahan laki-laki yang pengen juga dihargai sama perempuan? Ya kan banyak pasti cowok mikirnya, ini cewek gue maunya di ngertiin mulu. Emang sebenarnya kalian juga maunya seperti apa sih hal yang nggak bisa kalian ungkapin? Ada nggak di sini satu cowok yang bisa ngomongin itu? Lu deh mas. Gue nih. Gimana menurut apa yang sebenarnya keresahan laki-laki yang sejauh ini tuh pengen diomongin atau disampaikan tapi nggak bisa langsung disampaikan ke pasangannya? Dan kenapa alasannya? Mungkin soal karir kali ya. Jadi kayak kan setiap laki-laki kan punya pemikiran berbeda-beda kali ya. Dan kadang-kadang tuh kita mungkin POV kita tuh kita nggak banyak cerita juga sama pasangan kita gitu loh, tentang apa yang kita sedang alami gitu loh. Makanya sih menurut gue pribadi ya, yang suka, yang kalau gue pribadi tuh ya kalau soal karir itu ya memang paling ini sih yang sering jadi. Dan kenapa lo nggak cerita sama pasangan? Karena gini loh, laki-laki kadang-kadang beda-beda gitu loh pemikirannya. Kadang-kadang ada yang mau semuanya diungkapkan gitu loh, ada yang enggak gitu loh. Tapi kalau pribadi gue soal kayak itu enggak. Gue nangkep lagi. Sebenarnya bukan itu masalahnya tau. Gini ya Fir, ini dari lubuk hati gue terdalam, gue harus ngomong ini ya. Gue gak tahu ya para banyak perempuan menyadari atau enggak gitu. Banyak momen dimana laki-laki itu datang ke perempuannya dengan segala kemumetannya, nyampe ke hadapan perempuannya, berharap untuk mengucapkan semuanya, curhat semuanya. Gue tahu perempuan, pasangan, apalagi yang kayak Firda ya, yang pengen selalu menolong pasangannya itu hadir untuk memberi solusi. Tapi kadang tanpa kalian sadar yang kita butuh itu bukan solusi. Lebih ke apa? Lu dengerin gua, lu tenangin gua, dan kadang Kan lu nggak mau cerita. enggak, dengerin dulu. Oke. Kadang itu pasti ada momen di mana laki-laki cerita di awal. Gue mencoba untuk cerita, tapi yang gue dapat apa? Lo fair. Lo mau tahu nggak? Laki-laki, misalnya gue bermasalah sama teman kantor gue, gini, apa segala macem. Lo fair, nyari jalan tengah. Tapi menurut aku kamu salah. Dia tuh mungkin maksudnya gini. Enggak, gue nggak pengen itu. Gue pulang itu untuk nyari
temen. Gue pulang itu untuk nyari, udah lu dengerin gue cerita, lu ambil positifnya dari gue, lu di sisi gue. Karena lu punya gue, lu bukan punya dia. Gue tahu laki-laki tuh kadang kalau cerita ke pasangannya udah tahu solusinya apa. Karena kita tiap hari nggak pernah cerita, kita keluar, kita bikin masalah, kita nyari solusi. Tapi kita cuma butuh satu orang yang duduk bilang, lu bergerak ini, itu gue percaya sama lo. Even lo salah, gue percaya sama lo kan bisa memperbaiki itu. Itu laki-laki akan terbuka semuanya. Kadang laki-laki malah cerita itu karena malah dijudge perempuannya. Karena cara perempuan melindungi adalah dengan langsung mengasih solusi. Menurut aku kamu gini-gini deh, menurut aku kamu gini-gini. Enggak, kita nggak begitu. Kita udah tahu solusinya apa. Kita cuman mau, mungkin banyak perempuan sering ngomong, gue stres kerja, self release gue adalah dengan check out marketplace, self release gue adalah dengan naik gunung, self release gue adalah dengan ke pantai, self release laki-laki adalah ketika dia dapat cerita ke pasangannya. Kita jarang cerita kan? Self release kita adalah cerita dan direspon, gue bermasalah sama 6 orang. 6 orang ini barangnya hilang dan gue yang ngambil barang itu. Yang gue butuh pasangan gue, bukan pasangan gue nanya, kenapa kamu nyolong, bukan itu. Ya ampun, duduk dulu, ditenangin dulu. Tunjukin kalau gue mau ngaku kesana, cuman gue pegangan sama lu. Kalau perempuan bisa kayak gitu, percaya sama gue, nggak akan ada lagi cerita cowok nyimpen bebannya sendiri. Ya sebenarnya kayak cewek aja kali ya, kalau kita lagi bete, lagi marah pengen ngejulitin siapa, kita pengennya dia ikut ngejulit gitu kali ya sebenarnya. Validasi betul. Cuma kadang kita nggak sadar itu. Selalu dibilang, perempuan itu selalu butuh validasi dulu. Perempuan laki-laki paling tinggi ego laki-laki. Validasi itu sederajat sama ego. Lo orang punya ego butuh validasi. Berarti lebih butuh validasi laki-laki daripada perempuan sebenarnya. Jadi sebenarnya gitu. Validasi, laki-laki tuh butuh banget validasi sebenarnya. Karena kita di luar itu mau nggak mau harus jadi orang yang kuat gitu loh. Kita di luar tuh mau nggak mau harus menghadapi badai, mastiin semuanya baik-baik aja. Banyak perempuan telat sadar kalau laki-laki itu juga manusia yang butuh dipeluk, yang butuh perlindungan, yang butuh tempat komunikasi. Lu senyum-senyum setuju kan sama gue? Pahit kan? Sedih kan sebenarnya. Kenapa sih harus dicap kuat terus gitu loh? Ya tapi gue nggak setuju. Kenapa sih harus dicap kita tuh harus hebat terus gitu? Iya, gue nggak setuju loh dengan perkataan laki-laki nggak boleh nangis tuh, menurut gue sih. Berarti lo nggak setuju sama Al-El dulu? Iya, nggak setuju gue. Laki-laki tak boleh. Nggak setuju gue. Karena menurut gue laki-laki juga manusia yang punya perasaan gitu, yang perlu juga sebenarnya untuk disalurin, dan nggak apa-apa asal kita dikasih tahu. Cuma kan begonya emang perempuan tuh bilang kita adalah manusia paling peka terhadap sekitar sebenarnya, tapi bukan peka terhadap pasangan, karena kita goblok tau kepada pasangan. Kenapa? Karena kita terlalu enjoy. Kita udah terlalu enjoy sama diri kita bisa jadi diri kita ketika kita sama pasangan kita, sampai kita lupa bahwa ternyata pasangan kita butuhnya apa. Jadi kita maunya kita aja terus diperhatiin, dan menurut gue tuh lumayan. Gue pun masih belajar ya. Maksudnya kayak, ya kalau lu lihat debat di TikTok kita berdua, gue selalu bela sisi cewek, Bocem selalu bela sisi cowok. Enggak juga sebenarnya. Kalau lu nonton secara full, kita tuh sebenarnya sama-sama sepakat ketika ada sesuatu hal yang memang oh ini salah, oh ini enggak gitu. Dan kita cari titik tengahnya. Menurut gue boleh aja laki-laki untuk nangis, boleh aja laki-laki untuk mengeluh gitu, nggak apa-apa. Ya benar. Dan asal lu memberitahukan ke kita, ditambah kitanya juga sebenarnya harus ditingkatin kepekaannya, kadar kita bisa tahu gitu bahwa oh sebenarnya laki-laki kita tuh udah mencoba loh ngomong ke kita, jangan kita maunya kita dengerin mulu. Karena kayak gue pengen bahas sedikit apa yang kita omongin di belakang layar tadi lah. Gue sama Bocem tuh lagi di proses mau menikah, dan ternyata ketika kita lagi di proses mau menikah ini, kita sama-sama lagi ngadepin badai yang kayaknya iya Cung, gue juga sama pasangan gue lagi kayak gini-gini nih ngerasainnya. Wah itu selisihnya tuh lumayan kenceng tuh ternyata. Iya betul. Karena ternyata nggak cukup ya kita pacaran, kita kenal sama pasangan kita 2 tahun, setiap kita pacaran ketemu, bertahun-tahun dan segala macam, setiap hari ketemu tuh nggak cukup untuk kita ternyata bisa pahamin pasangan kita gitu. Itu menurut gue sih, maksudnya kadang kita tuh perlu sadar bahwa memahami seseorang itu nggak pernah lekang oleh waktu ternyata. Nah, setuju. Lu tiap hari akan terus belajar tentang diri lu dan tentang pasangan lu. Gak bisa lu kayak, enggak gue tahu banget pasangan gue kayak apa, kan gue pacar ya. Enggak, orang tuanya aja mungkin belum tentu tahu dia. Bahkan diri kita sendiri aja, karena kita nggak tahu. Kita
kadang suka berantem kan sama diri kita. Kita ngerasa kita udah paling tahu tentang apa yang kita mau. Bisa jadi ternyata enggak. Kita perlu disadarin sama orang lain. Kita perlu dibentuk dari waktu per waktu yang kita lewatin sama siapapun manusia yang pernah berhubungan sama kita segala macam gitu. Setuju gue. Setuju. Menurut tuh paling berat ketika lo menuju ke pernikahan tuh apa cuy? Oh banyak, nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya, tapi yang gue berpikir banyak orang bilang kayak gini. Orang selalu bilang sama gue, ketika lo menemukan sebuah pasangan yang tepat, Tuhan itu akan mempersulit jalannya. Oh iya lagi. Akan menurunkan ekonomi salah satu dari kalian, akan menurunkan iman salah satu dari kalian, akan menarik hati satu dari kalian, agar supaya kalian bertahan dan saling effort untuk menuju itu. Jadi ketika kalian sudah menuju ke pernikahan, kalian tahu segimana bermaknanya pernikahan. Itu yang jadi pegangan gue. Tapi awalnya gue kayak alah ini quotes-quotes di Instagram aja lah. Tapi ketika gue jalankan sekarang, yang gue rasakan adalah kok iya ya. Jadi gue berdua, mungkin gue sama pasangan gue punya cara untuk menyampaikan rasa sayang itu yang berbeda. Dia punya cara dia. Gue percaya banget pasangan gue sayang sama gue. Gue percaya banget gue sayang banget sama pasangan gue. Cuman kita nggak ketemu. Jadi dia mau ngelakuin apapun menurut gue, kok gue berjuang sendiri ya. Gue melakukan apapun, dia ngerasa gue nggak ngelakuin apapun. Itu yang pelan-pelan tuh menarik hati. Cuman balik lagi, namanya hubungan itu kita punya komitmen gitu. Apalagi ini udah sampai ke keluarga kan. Komitmen itu yang jaga. Jadi yang gak enak itu ketika lu malam di rumah, dia lagi bertingkah, terus lu bertingkah menurut gue ya, menurut dia nggak bertingkah, menurut dia mencoba menyelamatkan hubungan, tapi menurut gue bertingkah gitu. Iya. Lu duduk di rumah sendiri, lu udah ada tanggal nikah, lu udah ada tanggal ketemu keluarga, terus lu duduk mikir, emang iya gue mau nikah sama dia? Emang iya gue bisa nikah sama dia? Emang iya gue bisa hidup sama orang kayak gini? Gimana cara lo ngelanjutin? Dan setelah itu, setelah lo berpikir kayak gitu, lo tidur, besok pagi lo bangun, IO ngechat, undangan mau dicetak berapa? Pusing. Iya. Ternyata menuju ke pernikahan tuh banyak banget tahu trouble-troublenya, makanya. Dan gue banyak banget menemukan orang yang menikahnya tuh mundur. Gue selalu nanya, kenapa mundur sih? Ternyata kayak gini. Iya. Nggak segampang itu. Menyatukan dua insan jadi satu tuh nggak mudah sih memang. Ini gue belum nyampe ke masalah keluarga loh. Menyatukan keluarga loh. Batin, betul. Iya. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung kenapa. Kayak tiba-tiba aja tahu ada masalah. Padahal kita nggak pengen aja ada masalah. Ntar nggak tahu ya pas habis nikahnya ini kan. Padahal pas belum dekat, wah gue harus nikah sama dia nih. Iya. Kayak positif itu datang terus sebelum. Nggak, tiba-tiba aja datang. Kadang nggak cuma dari overthinking aja. Ada masalahnya. Ada, beneran ada masalahnya. Cuma jadinya abis itu kita ngerasa kayak itu jadi di pikiran kita banget. Jadi kita kayak ragu lagi. Jadi ragu. Betul, jadi ragu. Karena sebenarnya memang gini sih. Kenapa orang bilang ya pernikahan itu nanti ketika lo lagi menjalankan pernikahannya, lagi proses itu, lo akan dikasih banyak banget cobaan, lo bakal dikasih banyak banget keraguan, lo bakal dikasih banyak banget hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan diri lo gitu. Tujuannya cuma satu sebenarnya, untuk ketika kita sampai di titik itu, kita bisa menghargai proses kita sebelumnya. Dan emang gak mudah, bukan hanya karena itu emang ada masalah, bahkan masalah kecil. Kan kita kalau menikah bisa hampir tiap hari ketemu ya. Kayak ngomongin apa, kayak ngomongin undangan mau berapa, gedungnya mau di mana, bajunya, MUA-nya, seserahannya mau apa aja. Itu kan bisa hampir tiap hari ya ketemunya. Dan ada aja masalahnya. Dan lo apa? Aduh, gue bahas nikahan lagi. Maksudnya kita kelarin dulu masalah kita gitu. Tapi tetap harus berjalan, lo mau nggak mau. Jadi menurut gue nikah itu nggak buat sembarang orang sih, harus orang yang siap menurut gue. Dan mungkin kita banyak menemukan orang nikah setahun 2 tahun bisa, orang nikah setahun 2 tahun ini karena banyak banget orang nikah aja dulu, nanti gue bisa menyesuaikan. Oh nggak bisa bro. Banyak hal-hal bikin kaget. Ketika lo bisa, buat gue ya, kenapa pernikahan itu sakral? Ketika lo sudah bisa berjanji sama yang kuasa, tapi lo aja bisa ngingkarinnya, apalagi janji lo antar manusianya nggak sih? Di hadapan Tuhan aja lo bisa ingkarin, apalagi janji lo terhadap sesama umat ya kan? Lebih parah bisa ingkarinnya. Tapi jangan, kalau buat gue ya jangan pernah percaya sama setiap omongan orang sih. Sekalipun itu calon suami lo ya, buat gue jangan, tolong percaya sama diri lo sendiri dulu aja gitu. Lo punya komitmen segitu kuatnya nggak emangnya gitu? Gue mau nanya nih, kan ada beberapa temen gue yang udah nikah juga. Jadi mereka kayak perselingkuhan, kayak cuman fisik.
Oh nikahnya cuma buat ini doang? Bukan, maksudnya Gimana? dia udah punya istri gitu. Terus dia hatinya buat istrinya, tapi di luar dia jajan. Kayak gitu. Kan mereka menghalalkan karena ya gue kan nggak pakai hati. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sebenarnya menurut gue ya, ini menurut gue kenapa ada cerita lagi banyak kok yang cerita kayak gitu. Jadi saya punya cerita serupa kayak gitu. Karena memang bukan hanya di nikahnya aja terlalu susah, mempertahankannya. Kan orang makanya bilang mendapatkan jauh lebih mudah daripada mempertahankan kan. Iya, maksudnya gue kayak nggak setuju aja gitu. Maksudnya lu udah nikah tapi itu alasan-alasan yang dibuat aja menurut gua ketika lu sudah menikah lu gini, lu belum nikah aja lu punya pasangan lu HS di belakang pasangan lu itu udah nggak baik gitu loh. Apalagi ini pernikahan, janji lu sama Tuhan gitu loh. Gua menikah sama dia, gua akan hidup sama dia, gua akan berhubungan hanya sama dia, gua akan berbagi rezeki salah satunya paling besar sama dia, gua akan menyelesaikan masalah bersama dia, gua akan berbagi kebahagiaan sama dia. Itu pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan gue sayang sama dia, gue komitmen sama dia, gue akan ceraiin dia. Enggak cuma itu. Itu lo hanya berkomitmen nggak mau cerai tapi pernikahan lo kosong. Nggak bisa. Itu hanya alasan-alasan orang bandel aja sebenarnya. Yang tidak mau disalahkan menurut gue. Jadi gimana tuh kita sebagai perempuan nih gitu, misalnya kita punya suami yang ternyata kita tahu di luar gitu dia begitu gitu dengan alasan nggak pakai hati gitu. Nggak bisa. Dia berani ngomong gitu sama istrinya aja berarti dia udah nggak cinta istrinya, ceraiin. Iya. Gue ya. Walaupun kita tahu ya bahwa proses cerai itu tidak semudah itu juga. Iya. Banyak Tapi yang kalau misalkan ketika diam-diam ketika ketahuan dia menyesal, dia minta maaf istrinya, oke, itu mungkin bisa tergantung lah. Iya, iya. Lo mau pisah atau lo mau inilah. Teman kalau misalkan dia berani ngomong sama istrinya, bukan lo nggak pakai hati, itu binatang tuh sama itu orang. Iya, dan menurut gue ya itu sih kalau emang bisa memilih untuk bercerai, gue sih akan bilang ke temen lu untuk cerai aja. Karena ngapain lu gandengin, lu udah gak lagi berharap bahagia, berarti di situ lu cuma berharap untuk gak lagi sedih. Iya. Ngapain? Berarti lu tahu perjalanan ke depan itu cuma tentang tangis dan air mata doang kan? Buat apa? Jangan menggantungkan atau memperpanjang luka lebih panjang dari yang sekarang udah lu alamin sih, kayaknya gitu. Kalau gue sih sama misalnya gue sama cowok gue gitu, sekarang lebih kayak kalau lu kayak gitu ya gue kayak gitu juga. Oh anjir. Wah. Iya, gue sampai kayak gitu, maksudnya ya gue udah percaya sama lo, gue udah mencoba untuk nggak kayak dulu lagi. Misalnya gue udah nggak terlalu yang kayak kehidupan gue yang dulu gitu. Jadi di saat kepercayaan gue udah buyar gitu, kalau lu masih mau sama gue tapi lu kayak gitu ya gue juga kayak gitu. Tapi kalau lu enggak, gue tetap jalan sama lu gitu. Karena iya. Cuma kalau gue lebih ke ya kalau emang ngerasa dia udah ngecewain lo dan lo malah jadi pelaku, buat gue sih mendingan gue mundur ya daripada nantinya gue melukai orang lain yang gue tahu rasa sakitnya tuh gak enak. Ngapain kita perpanjang atau memberikan rasa sakit ke orang lain? Dan kita nggak bisa diharap disembuhkan sama orang lain juga. Lukamu, traumamu adalah tanggung jawabmu dan pilihanmu untuk itu bertahan sejauh mana di hatimu dan di dirimu. Perubahan hanya bisa terjadi secara abadi ketika kita menyadari perubahan tersebut harus bisa terjadi karena kita hanya bukan orang lain. Itu sih itu yang menurut gue. Jadi kalau emang lo tahu nih pasangan lo emang udah kayak gitu, terus ya udah gue lakuin balik biar gue puas. Tapi kepuasannya cuma sesaat, itu akan bergantung terus menerus, akan berjalan terus menerus. Jadi saran gue kalau emang udah ngerasa dia udah ngelakuin kayak gini nih, udah ngecewain janji kita yang kita buat barengan, gue sih gue lepas. Terus gue perbaiki diri gue lagi, gue coba cerita lagi sama diri gue mungkin lagi sama diri gue sendiri untuk gue bisa, kan gue pernah bilang gini, ketika emang lo rasa lo mutiara, jangan pernah turunin diri jadi kayak perak, ya tetap aja jadi mutiara. Lo cuma perlu berunding mungkin ke bawah untuk sampai ada orang lain yang bisa ngangkat si mutiara itu dan bisa ngeliat bahwa tapi mutiara ini bukan perak gitu. Itu sih menurut gue jangan taruh mahkotamu di bawah sekalipun kamu sudah disakiti sama orang lain, gak ada alasannya. Setuju? Bat lah. Tapi kenapa kalau cowok lagi bosen sama ceweknya tuh mau cari yang lain? Enggak semua cowok kayak gitu lah. Ini tapi agak rata-rata gitu, Tapi rata-rata kayak gitu. Beberapa sih, karena bosan itu kan mungkin karena menurut gue cowok tuh apa karena terlalu lama? Enggak lah, cowok tuh menurut gue nggak bosan. Cowok tuh biasanya bosan karena cowok kan random ya. Kalau ceweknya nggak bisa menyambut apa yang dia mau,
kan. Sayang. Ntar dulu sayang aku lagi. Nah biasanya bosan karena itu kayak. Ya kalau gue biasanya mencari kebahagiaan gue di luar dengan teman-teman gue yang gue tahu teman-teman gue sereceh gue juga bisa menyambut gue itu. Dan gue pulang cerita tadi aku bercanda sama sini, aku cerita sama dia. Terus lo marah gitu kayak ngerasa kayak gue punya gue kenapa cerita di luar gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat kita tuh narik diri dan nggak semua cowok tuh larinya ke sana karena gue percaya masih banyak banget cowok yang berasa tidak mau menghargai dirinya untuk berbagi sama cewek lain. Emang gue cowok apaan? Masih ada kok cowok yang emang gue cowok apaan? Emang gue cowok murahan? Masih ada. Cuma emang yang kayak expose yang bangsat aja gitu. Menurut gue tadi sih kenapa perselingkuhan bisa terjadi pasti dua orang sama-sama mengambil peran penting aja. Yang satunya nyari karena dikasih hal yang kosong, yang satunya nggak ngisi-ngisi gitu. Terus ngeliatnya dari sudut pandang yang jeleknya aja. Menurut gue perselingkuhan bisa terjadi dipastikan karena dua-dua orangnya mengambil andil dalam hal itu. Betul, setuju. Yang perlu kita harus sadarin ya, kita sama-sama tahu nggak letak kesalahan kita di mana, hanya presentasinya aja kan yang berbeda, sama outputnya aja yang berbeda. Padahal dua-duanya sama-sama kok ambil andil. Buat gue ya, gimana caranya terus kita bisa nggak terjadi hal tersebut? Ya saling ngisi. Makanya kan gue pernah bilang, kalau lu punya pasangan, usahakanlah untuk menjadi yang saling, jangan sama-sama berusaha menjadi yang paling. Capek. Ketika lu berusaha menjadi yang paling, lu cuma akan ketemu dengan kata kehilangan. Tapi ketika lu bisa bertemu dengan kata yang saling, lu akan bertemu juga dengan kata abadi. At least tenang. Harus sama-sama saling ngisi kan dua orang, satu orang butuh apa, satu orang butuh apa. Tapi kalau yang kayak enggak nih kan gue udah pernah lebih kayak gini, jadi gue lebih paling usaha, yang satu lagi juga kayak gitu. Ya lu kan cuma berlomba. Kayak gue bilang aja bahwa hubungan itu tidak ada pretensi, plagiasi maupun pretensi plagiasi. Ataupun kalkulasi. Cinta tuh nggak bisa lu kalkulasiin, cinta tuh nggak bisa lu pretensiin, dan cinta tuh nggak bisa lu plagiasiin gitu. Itu murni dengan apa adanya sih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau cerita? Gue baru-baru ini putus sama cewek gue satu kantor. Itu gue udah pacaran selama 2 tahun. Pacaran 2 tahun? 2 tahun lebih. Nah entah kenapa kalau kayak bosan itu jadi kayak musuh terbesar gitu ya dalam hubungan. Kebosanan. Iya. Lu pacaran 2 tahun sama cewek lu yang terus kantor, terus lu putus karena kebosanan. Tapi bosannya bukan dari gue. Bosannya dari dia? Iya. Makanya tadi sepakat sama kata Bang Bocun tadi yang kalau cowok itu nggak bosanan banget sebenarnya. Cuma si cewek kan dari awal malah pernah bilang kayak kamu suatu saat nanti bosan gak sih sama aku gitu. Iya. Terus udah 2 tahun lebih malah dia yang ngerasain beneran kayak gitu. Sebenarnya kayak bosan aktivitas, bosan apa kayak gitu kan udah biasa ya dalam kayak sehari-hari gitu ya. Cuman yang dikategorikan maksudnya bosan tuh dia nggak nemuin effort dari gue. Oke. Oh dia ngerasa kurang effort. Cuman nggak tau gue ngerasa gue kayak kurang apa effort gue gitu, kayak tiap hari gue selalu luangin waktu lah buat dia, usaha gitu, separat-paratnya kerjaan gue selalu luangin waktu gitu. Ya mungkin dia tarik benang lurus itu ya dia bosen sama kayak gue, malah kayak dia pernah ngomong gini kayak kok kamu nggak pernah mau marah sih sama aku gitu. Nah disitu karena bingung. Karena lu nggak pernah marah sama dia. Dia nggak, karena gue nggak pernah kayak nge-push dia atau gimana, dia ngerasa bosen karena nggak pernah marah. Monoton aja gitu lah ya. Monoton iya. Bingungnya kayak gue harus marah atas dasar apa gitu kan. Perasaan kayak baik-baik aja gitu hubungan, nggak ada yang perlu gue marah gitu. Nah, hubungannya lagi berjalan baik, tapi dia bosan aja dengan alasan kemonotonan itu, sampai dia bilang lu kenapa lu nggak pernah marah. Bener-bener kayak gitu. Lu mau tau jawaban nasi cewek? Udah punya cowok yang lain, udah punya ada ruang yang dia tungguin dari lu, udah dikasih dan ada orang yang memberikan itu. Akhirnya dia bandingin. Itu jawaban paling gue. Karena tahu hubungan lagi baik-baik aja, terus dia tiba-tiba bilang enggak, aku bosan kok, kamu nggak pernah marah-marah sih. Nggak ada. Emang ruangnya sempat kosong, gak ngisi lama, terus dia bete dengan kemonotonan itu. Ada orang baru nih yang dia ngerasa kayaknya capable udah ngisi ruang kosong gue, tapi gue nyari alasan aja, nyari celah biar terkesannya lu yang salah. Karena cewek anjing kayak gitu, itu ada cewek anjing kayak gue dulu. Gue mau nyalain orang, tapi gue tau gue salah, tapi gue gak mau menyalahkan diri gue atas itu. Gue nyari-nyari jadinya. Ada kok orang yang kayak gitu, itu jawaban aslinya. Ada ruang kosong yang ditungguin dulu, lama gak
laki-laki itu jangan mau merendahkan diri kita lah gitu. Kita laki-laki pemimpin gitu. Dan perempuan juga jangan menyombongkan diri depan laki-laki gitu. Jadi gue setuju banget sama Firda. Udah bukan lu orangnya. Udah itu doang sih menurut gue. Jawaban paling make sense ya. Udah bukan lu lagi orangnya. Ya, cut off. Kalau dia bilang enggak kok, aku masih mau kamu cuma Belum mau fix sama yang itu. Iya, atau bisa jadi dia cuma rindu sama yang dulu-dulunya doang. Dan padahal dia nggak bisa mencintai lu karena dulu-dulunya. Dia harus mencintai lu dari dulunya lu, sekarang dan nanti yang akan datang. Dia harus mencintai lu hari demi hari sebetulnya. Tapi dia lupa konteks itu. Itu menurut gua ya. Setuju. Real Closing. tuh. Tanggapan. Oke, Episode ini terima apa? kasih buat Belum. teman. Oh belum. Menurut lo tanggapan di episode, gue lumayan suka dengan episode kali ini karena lumayan agak interaktif ya. Banyak teman-teman dari Halo Besi yang datang ke sini juga bisa ngobrol sama kita dan bisa mau diganggu sama kita di syutingan kita kali ini. Tanggapan gue buat episode ini ternyata banyak banget orang yang ada di hubungan yang gue nggak bisa bilang toksik ya, yang membingungkan. Iya, Tapi iya. orang tuh selalu berpikir di kepala dia kayak nggak berani ngambil keputusan, sama kayak mas yang tadi. Sebenarnya kadang kita udah tahu ini sebenarnya salahnya di sini, ini tuh lu udah tahu kan kalau dia ini kayak bosan, ini kayak ada yang baru gitu. Cuman lu tidak bisa Kerasa lah, mengiyakan. seenggaknya kerasa kan. Banyak orang nggak bisa mengiyakan apa isi kepalanya. Maksud gua segala keputusan yang lo ambil itu akan mempengaruhi lo di masa depan. Beranilah mengikuti intuisi diri lo sendiri karena lo yang tahu diri lo yang bisa ngeset diri lo ke depan mau kayak gimana, mau jadi apa. Jadi kalau ada intuisi ambil. Jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah takut gue nggak bisa hidup tanpa dia. Bro, sebelum ada dia kita bisa pernah galauin perempuan lain lebih parah daripada kita galau sekarang. Sebelum ada dia kita pernah galauin laki-laki lain jauh lebih parah semua dari dia sekarang. Dan setelah dia pergi akan ada yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi Tapi gue ngerti perasaannya sih. Mungkin Dipan sendiri takut stres, ya kan? Terus juga diceritain takut kesebar. Emang udah paling bener tuh kayak ngomong sendiri, jawab sendiri, udah paling bener tuh. Oh gue udah mikir nih kayak gini nih bakal, ya udah kita iyain aja pikiran kita. Kan diomongin juga nanti nggak dapat solusi, iya kan? Diceritain takut kesebar, takut malah dapat omongan-omongan atau sudut pandang yang lain. Yang sebenarnya itu tadinya awalnya nggak kita pikirin. Jadi ketika lo udah ngerasain itu ya validasin aja, karena yang paling bisa memvalidasin diri kita seperti apa yang kita mau cuma diri kita. Betul. Bukan orang lain. betul, setuju. That's it, thank you banget buat episode kali ini dan terima kasih banget untuk Halo Besi yang udah nonton episode kali ini dan terima kasih untuk seluruh brand yang udah support kita. Ada Iceland, ada Iceland Besoju, Vodka, ada the best. Batavia dan thank you juga untuk Up All Mic Kemang yang udah ngasih tempat ya untuk kita bisa podcast hari ini di sini. Buat Halo Besi yang lainnya kalau kalian ngerasa episode kali ini kurang untuk kita bahas atau kalian mau cerita ke kita silakan aja di Instagram kita di @halohati atau di Instagram kita berdua ataupun di Instagramnya Blue Media. Dan buat teman-teman yang lain kalau kalian mau dengerin podcast kita tanpa kalian lihat video kita, kalian boleh aja tinggal langsung dengerin di Spotify @halohati ataupun buat teman-teman Halo Besi yang kalian udah lihat nih kita berapa kali pakai merchandise kita, kalian bisa langsung order lagi ke Instagramnya Halohati. Jadi jangan lupa juga untuk di like, comment, subscribe dan follow Instagram kita Halohati, Blue Media dan juga TikTok kita di Blue Media. Sampai bertemu